Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami pada pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 1 Cipunduy. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bersama saya Salinan SPD. Mari kita simak materi berikut ini. Nah, seperti yang kita tahu, pertumbuhan ini sendiri adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebutnya irreversible dan dapat diukur atau dinyatakan dalam bentuk angka dan grafik. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan yang tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati dan sifatnya kualitatif. Nah, akan tetapi pertumbuhan dan perkembangan ini sendiri merupakan dua proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Artinya, di mana di situ ada pertumbuhan, sangat memungkinkan di situ juga akan ada perkembangan. Apa yang menjadi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan sama perkembangan ini mempunyai ciri khas masing-masing dan memiliki perbedaan. Yang pertama, kalau pertumbuhan itu seperti yang kita jelaskan di depan tadi, dia dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati. Di sini artinya pertumbuhan itu dapat diukur dengan jelas dan memiliki angka-angka yang pasti. Contohnya, seandainya kita bisa mengukur panjang, kita bisa nyatakan dalam bentuk meter. Atau kita bisa mengukur masanya, kita bisa nyatakan dalam bentuk kilogram, seperti itu. Adanya perubahan ini disebabkan oleh jumlah dan ukurannya dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Sedangkan perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif, karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau kematangan organisme. Sebagai contoh yang disebut dengan perkembangan ini, kita bisa melihat tadinya anak kecil yang semulanya belum dapat berjalan, lama-kelamaan dia bisa berjalan atau pandai berjalan. Nah, proses belajar berjalan inilah yang disebut dengan perkembangan. Atau kita bisa juga lihat pada anak kecil. Tadi anak kecil tidak pernah adanya menstruasi. Tapi semenjak dia mencapai masa kedewasaannya, dia akan ada menstruasi. Inilah yang disebut dengan perkembangan. Kita lanjut. Nah, proses selanjutnya, kenapa pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi? Yang pertama, ada diferensiasi merupakan proses pertambahan jenis dan fungsi sel. Yang kedua, lanjut ya. Biji dapat berkecambah karena memiliki embrio. Nah, bagian-bagian embrio ini terdiri dari yang pertama ada akar lembaga. Akar lembaga itu di mana ada calon dari akal atau disebutnya radikula yang ada di bagian bawah. Kemudian ada daun lembaga atau disebut kotiledon yang seperti saya singgung tadi sebelumnya. Kotiledon ini disebutnya daun lembaga. Ini adalah cikal bakal akan menjadi daun, sedangkan kotiledonnya itu sendiri bisa digunakan sebagai cadangan makanan atau cadangan energi selama proses perkecambahan. Selanjutnya ada batang lembaga atau dikenal dengan cauliculus atau disebut juga ini calon dari batang pertamanya. Kita lanjut. Nah,
Kita bahas satu-satu nih. Yang pertama ada akar lembaga atau disebut radikula. Radikula ini akan tumbuh menjadi akar. Dia tumbuh radikula ini akan menembus dari kulit biji. Jadi dari dalam dia akan keluar dan dia menembus kulit biji. Nah, pada tumbuhan Gramineaceae diselubungi oleh sarung akar lembaga atau disebut juga coleorhiza. Yang kedua ada daun lembaga. Nah, kalau daun lembaga ini merupakan daun pertama, memiliki fungsi yang pertama tempat penimbunan makanan atau bahasa sering digunakan tempat penyimpanan makanan. Yang kedua untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga sebagai alat penghisap makanan untuk embrio. Ya. Nah, ini salah satu contoh perkecambahan yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Yang di sebelah kiri ya atau sebelah kanan layar itu merupakan contoh perkecambahan yang ada di laboratorium. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu merupakan contoh perkecambahan yang ada di lapangan atau benar-benar disimpan di tanah seperti itu. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Kita masuk ke batang lembaga. Nah, batang lembaga ini terdiri dari yang pertama ada epikotil. Epikotil ini di mana ruas batangnya di atas daun lembaga akan tumbuh menjadi batang. Yang kedua ada hipokotil. Kalau hipokotil ini ruas batangnya di bawah daun lembaga. Dia akan tumbuh menjadi akar. Jadi batang lembaga ini dia akan keluar. Nah, dia dibagi dua, ada epikotil, ada hipokotil. Epikotil ini yang dari daun lembaga ke atas, sedangkan hipokotil yang dari daun lembaga ke bawah. Bedanya kalau epikotil dia akan menjadi batang, kalau hipokotil dia akan berkembang menjadi akar seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua. Berdasarkan si batangnya tadi. Yang pertama ada perkecambahan epigeal ya, di mana tadi kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah. Yang kedua itu ada perkecambahan hipogeal, di mana kotiledonnya tetap di dalam tanah di saat dia terjadi perkecambahan. Saya ulang lagi, perkecambahan epigeal itu di mana kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Sedangkan kalau perkecambahan hipogeal itu kotiledonnya tetap berada di dalam tanah walaupun tubuh dari kecambah ini sudah tumbuh. Seperti itu. Nah, ini contoh dari gambar perkecambahan yang epigeal dan hipogeal. Nah, perkecambahan epigeal tadi kalau dia akan tumbuh kotiledonnya dan terangkat ke permukaan tanah. Contohnya pada tumbuhan di kotil. Pada layar Anda ada di sebelah kiri. Ini ada di kotil. Di kotil ini tumbuh, lihat kotiledonnya itu terangkat ke atas permukaan tanah. Nah, artinya perkecambahan epigeal ini dimiliki oleh tumbuhan di kotil. Tumbuhan di kotil itu seperti apa? Seperti mangga, kacang, durian, rambutan, ataupun di kotil lainnya. Sedangkan yang hipogeal ini kotiledonnya tetap berada di dalam permukaan tanah di saat perkecambahan melakukan pertumbuhan. Ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Nah, di layar Anda ini ada di sebelah kanan. Coba dilihat di sini sangat jelas bahwa ada biji, kemudian ditanam, tumbuh akar, tumbuh batang, bijinya tetap ada di dalam tanah.
akarnya tumbuh, batangnya juga tumbuh, tapi bijinya atau kotiledon ini tetap ada di dalam permukaan tanah. Nah, inilah yang disebut dengan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ini dimiliki oleh tumbuhan monokotiledon. Contoh dari tumbuhan monokotiledon ini seperti jagung, padi, kelapa, pinang, sereh atau serai, ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain seperti itu. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, pertumbuhan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pertumbuhan primer, dan yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Apa bedanya pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder? Kalau pertumbuhan primer ini, tumbuhan itu tumbuhnya ke atas atau ke bawah. Makanya pertumbuhan primer ini adanya di ujung akar atau di ujung batang. Karena pertumbuhannya kalau tidak ke atas, ya ke bawah. Atau lebih gampangnya yang disebut dengan pertumbuhan primer itu di mana bertambah panjangnya dari tubuh tumbuhan seperti itu. Yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini aktivitas kambium dan hanya terjadi pada tumbuhan Gymnospermae dan tumbuhan di kotil. Sederhananya pertumbuhan sekunder ini hanya dimiliki oleh tubuh tumbuhan yang mempunyai kambium. Tumbuhnya ke arah samping, ya. Tumbuh jadi ke arah samping. Tadi kalau yang primer tadi kalau tidak ke atas ya ke bawah tumbuhnya. Kalau yang pertumbuhan sekunder ini tumbuhnya ke arah samping. Nah, biasanya tumbuhan sekunder ini ya dia akan memiliki lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun inilah yang disebut dengan kambium tadi. Jadi pertumbuhan sekunder ini di mana tubuh tumbuhannya itu bisa berkembang atau membesar ke arah samping. Contoh tumbuhannya ada tumbuhan jati, ada karet, ya, pohon durian, rambutan seperti itu. Dia tumbuh ada ke arah samping. Artinya dia bisa tumbuh ke arah samping, juga melakukan pertumbuhan primer untuk tumbuhan dikotil seperti itu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal atau disebutnya faktor dalam. Faktor internal ini yang pertama ada faktor genetik atau faktor hereditas. Nah, faktor genetik inilah yang suka menjadi faktor utama dari pertumbuhan perkembangan. Seandainya kita paling simple, seandainya kita berbicara dengan tumbuhan jeruk. Tumbuhan jeruk kalau secara genetiknya dia merupakan jeruk yang asam, sampai kapanpun kita tanam si jeruk ini, dia akan menjadi jeruk yang asam. Atau pada manusia, kalau genetiknya memang dia bertubuh pendek, orang tuanya bertubuh pendek, sangat memungkinkan anak-anaknya juga bertubuh pendek. Atau kita lihat pada kucing, seandainya kucing ini mempunyai genetik induknya berbulu hitam, sangat memungkinkan anak-anaknya juga akan berbulu hitam. Akan tetapi faktor genetik ini tidak serta-merta menjadi merupakan faktor mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan, karena masih ada faktor lain, yaitu faktor hormon atau disebutnya faktor fisiologi, yaitu hormon dan vitamin. Untuk lebih lengkap nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, berikutnya ada faktor eksternal atau disebut juga faktor luar. Faktor eksternal ini bisa berupa temperatur, bisa berupa cahaya matahari, bisa berupa nutrisi, keasaman, air, dan oksigen. Baiklah, kita bahas lebih detail lagi faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, faktor dalamnya itu tadi ada dua kan.
ada faktor genetik, ada faktor fisiologi yaitu hormon dan vitamin. Nah, kita bahas yang di sini yaitu faktor hormonnya. Kita bahas satu-satu macam-macam hormon pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada hormon auksin, hormon untuk pertumbuhan memacu pemanjangan sel. Makanya faktor auksin ini sangat mempengaruhi pertumbuhan panjang dari tumbuhan. Yang kedua, ada hormon gibberellin yang akan bersinergis dengan hormon auksin. Dia memacu perkembangan dan perkecambahan embrio serta memperbesar buah, pembungaan dan mengakhiri dormansi biji. Kita lanjut. Gibberellin pertama kali ini diisolasi pada jamur Gibberella fujikuroi. Mungkin dari sini kita bisa tahu bahwa gibberellin ini sendiri hormonnya itu dapat diketahui lewat jamur dari Gibberella fujikuroi ini. Mungkin kita tahu bahwa ini adalah khas dari nama-nama Jepang ya. Artinya gibberellin ini pertama kali ditemukan ada di Jepang, seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih di macam-macam hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada hormon etilen atau C2H2. Fungsinya memacu pemasakan buah dan kerontokan pada daun. Artinya etilen ini biasanya juga suka digunakan oleh masyarakat untuk mematangkan buah gitu. Jadi memang etilen ini dia bisa memacu untuk memasak buah. Memasak buah itu proses pematangan, itu pematangan buah. Itu dipengaruhi oleh etilen. Makanya C2H2 ini bisa juga digunakan oleh masyarakat yang suka disemprotkan ke buah, ke pisang seperti itu biar pisangnya cepat matang. Dan etilen ini juga dapat mempengaruhi kerontokan pada daun atau pengguguran pada daun pada musim kemarau seperti itu. Oke, kita lanjut ke hormon berikutnya yaitu hormon sitokinin yang berfungsi dalam pembelahan sel atau disebutnya sitokinesis. Berikutnya ada asam absisat atau ABA, senyawa inhibitor atau penghambat yang bekerja antagonis dengan hormon auksin dan gibberellin karena dia berperan dalam proses penuaan dan pengguguran daun. Jadi kalau tadi auksin sama gibberellin ini untuk pertumbuhan, kalau asam absisat ini penghambat dari pertumbuhan dan pertumbuhan dan penuaan seperti itu. Ya, kita lanjut ke hormon berikutnya, yaitu ada hormon kalin yang berperan dalam proses organogenesis tumbuh-tumbuhan. Nah, kalin ini masih dibagi-bagi lagi. Ya, tergantung di mana tempat dia bekerja. Yang pertama ada rizokalin. Rizo artinya akar, artinya dia memacu untuk pembentukan akar. Kemudian ada kaulokalin. Kaulo itu batang, makanya berfungsi untuk memacu pertumbuhan atau pembentukan batang. Kemudian ada juga filokalin, memacu untuk pembentukan atau pertumbuhan dari daun. Dan ada antokalin. Anto itu bunga, ya, memacu pembentukan bunga seperti itu. Selanjutnya ada hormon asam traumalin yang berfungsi dalam proses regenerasi sel saat tubuh terluka. Ini asam traumalin ini di tumbuhan ya. Waktu tumbuhan itu terluka, asam traumalin inilah yang meregenerasi sel atau memicu regenerasi sel untuk menutupi luka tersebut. Biasanya bisa kita temukan yang paling banyak ini pada tumbuhan karet. Ya, tumbuhan karet itu kan karetnya disadap sama petani, sama yang berkebunnya disadap. Kemudian kan di situ akan keluar getah karet. Nah, dengan asam traumalin ini dia bisa meregenerasi sel tadi dan menutupin luka dari sadapan itu, seperti itu. Kita lanjut
ke materi berikutnya ya. Faktor eksternalnya, faktor luar. Nah, faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan ini, yang pertama ada temperatur. Temperatur ini disebut juga apa ya? Panas dinginnya gitu, panas dinginnya suasana ini. Nah, biasanya temperatur ini mempengaruhi respirasi, fotosintesis, dan transpirasi. Respirasi ini pernapasan ya, mempengaruhi pernapasan. Jelas sih kalau sana. Oh iya, mungkin kalian sudah pernah dengar bahwa tumbuhan itu melakukan pernapasan sama seperti manusia. Dia ada proses pernapasannya juga. Nah, temperatur ini akan mempengaruhi sistem pernapasan atau respirasi ini. Sama pada manusia juga kan. Kalau suhunya panas, kita akan bernapasnya akan lebih cepat seperti itu. Temperatur juga akan mempengaruhi fotosintesis. Fotosintesis itu proses membuat makanan pada tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir transpirasi. Transpirasi itu penguapan pada tumbuh-tumbuhan. Kita lihat aja di saat panas transpirasi pada tumbuhan itu tinggi. Kalau seandainya saat dingin, transpirasi pada tumbuh-tumbuhan itu rendah. Seperti itu. Kita lanjut, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu yaitu ada cahaya matahari. Sebenarnya tidak hanya cahaya matahari ya, cahaya lampu juga atau cahaya-cahaya yang lain dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada proses untuk fotosintesis. Karena jelas fotosintesis ini membutuhkan cahaya terutama cahaya matahari. Kita lanjut lagi ke faktor berikutnya yaitu pada cahaya matahari juga mempengaruhi pertumbuhan. Jika cahaya kurang maka mengalami etiolasi. Jika cukup pertumbuhannya akan normal. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini contoh dari pengaruh cahaya pada perbungaan, ya, atau disebutnya fotofrioderisme pada tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan short day atau disebutnya short day plant, yaitu tumbuhan yang berbunga jika lama pencahayaannya lebih pendek dari kegelapannya. Saya ulang lagi, short day plant atau tumbuhan cahaya pendek ini berbunga jika lama pencahayaannya lebih pendek dari kegelapan. Contoh bunganya bunga aster, krisan, sama bunga dahlia. Yang kedua ada tumbuhan long day atau long day plant, di mana berbunga jika lama pencahayaannya lebih panjang dari kegelapan, seperti pada tumbuhan bayam, kentang, dan gandum. Kita lanjut. Ada tumbuhan neutral plant, artinya tumbuhan ini tidak terpengaruh oleh lama penyinaran. Jadi penyinarannya mau lama penyinarannya mau panjang mau penyinarannya pendek, dia tidak terpengaruhi untuk perbungaannya. Nah, contoh dari tumbuhan ini ada bunga matahari, kapas, dan bunga mawar. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ada air yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, air mungkin ini sudah kita ketahui ya, bahwa air ini sangat penting dalam kehidupan. Makanya air ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, contohnya air ini menjaga tekanan turgor pada dinding sel, ya, menjaga kekeringan ya pada sel. Kemudian dia juga bisa bersifat sebagai pelarut. Nah, contohnya kayak gini, tumbuh-tumbuhan itu mungkin membutuhkan mineral, bisa berupa Mg, Ca, seng, dan sebagainya. Nah, Mg, Ca, seng, dan sebagainya ini, garam itu yang dari tanah, tidak akan bisa masuk tubuh tumbuhan kalau tidak ada air. Makanya dia
membutuhkan air sebagai pelarutnya. Seperti itu. Kita lanjut. Air juga dapat menentukan laju fotosintesis. Nah, ini sangat jelas karena fotosintesis itu kan bahan dasarnya itu fotosintesis itu adalah air. H2O, air. Makanya kalau jumlah air ini banyak, mungkin fotosintesis itu akan lebih cepat. Tapi kalau jumlah airnya sedikit, fotosintesis juga akan lambat atau laju fotosintesisnya akan berkurang seperti itu. Kita lanjut ya. Air juga berfungsi sebagai transportasi unsur hara seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa air ini sebagai pelarut dari unsur hara, dan di saat air ini mengalir di tubuh tumbuhan, nah unsur-unsur hara itu bisa diangkut, makanya disebut sebagai alat transportasi unsur hara seperti itu. Kita lanjut. Air juga berfungsi untuk mengedar hasil dari fotosintesis. Nah, selain unsur hara yang diangkut tadi dari akar untuk menuju daun atau ke seluruh tubuhnya, air tadi juga berfungsi untuk mengangkut atau mengedarkan hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis itu apa? Yang berupa C6H12O6 atau disebut juga karbohidrat. Nah, karbohidrat ini bisa diangkut oleh air dari daun menuju seluruh tubuhnya seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu keasaman atau disebutnya pH. Nah, pH yang bagus itu yaitu pH yang netral. pH yang netral itu kalau seandainya kita di ilmu kimia, pH netral itu adalah yang mempunyai keasaman 7. Ya, dari skala 0 sampai 14. Disebut netral kalau dia 7. Nah, tapi bisa kita menganggap dia netral kalau masih di kisaran 6,8 sampai 7,2. Walaupun di kimia sendiri, di ilmu kimia yang disebut netral itu hanya 7,0 ya. Tapi untuk pH tanah untuk pada tumbuh-tumbuhan 6,8 kita bisa menganggap dia masih netral, atau 7,2 juga masih netral. Artinya rentang dari 6,8 sampai 7,2 masih dianggap pH netral. Kemudian ada oksigen, ya, yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada oksigen. Nah, tanah di sekitar akar memerlukan aerasi yang bagus untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Untuk apa? Untuk meningkatkan respirasi akar atau pernapasan pada akar. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman melihat di beringin itu ada akar gantung yang disebutnya, kalau ditanyain untuk apa akar gantung ini, katanya berfungsi sebagai respirasi. Nah, maksud respirasi itu untuk mengikat oksigen. Makanya oksigen ini dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan untuk pernapasan atau untuk respirasi. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Di faktor eksternal yaitu ada nutrisi. Nah, nutrisi ini disebut juga unsur makro, diperlukan dalam jumlah yang sangat besar, ya. Nah, yang dibutuhkan sangat besar pada tumbuhan itu ada karbon atau C, ada H, O, N, S, P, K, dan Mg. Ada nutrisi yang dibutuhkan tubuh tumbuhan dalam jumlah yang sedikit atau disebutnya unsur mikro seperti Fe, Cu, Zn, Mo, Br, dan Cl. Oke? Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.